Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaun Muadib. Saya dari Teknik Instrumentasi Bilang NIM 181440004. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultrasonic flow meter, meliputi apa itu ultrasonic flow meter, kemudian bagaimana cara kerjanya, tipe-tipe dari ultrasonic flow meter, yaitu ada transit time dan Doppler, kemudian keuntungan dan kerugian penggunaannya, serta konfigurasi dari ultrasonic flow meter itu sendiri bagaimana. Oke, kita masuk ke slide awal, yaitu pertama sebelum kita masuk ke flow meternya, yaitu kita masuk ke fungsi instrumentasinya. Yang perlu diketahui, fungsi instrumentasi itu memiliki 4, yaitu yang pertama fungsi sebagai pengukur, kemudian kontrol, kemudian pengaman, dan analis. Jadi untuk measurement atau sebagai alat ukur, yaitu fungsi instrumen yang memberikan informasi berupa besarnya proses variabel yang terjadi pada suatu industri, misal tekanan, temperatur, level, dan flow. Kemudian untuk sebagai kontrol, fungsi instrumentasi untuk mengendalikan jalannya operasi agar variabel prosesnya yang terukur dapat dikendalikan dan tetap pada nilai yang diinginkan atau yang ditentukan. Kemudian sebagai alat pengaman, yaitu fungsi instrumentasi apabila ada kegagalan pada suatu proses, maka instrumentasi akan memberikan tanda bahaya atau memberikan aksi berupa pengamanan apabila gangguan tersebut tidak terakselerasi dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi instrumentasi sebagai analis, yaitu fungsi instrumentasi yang digunakan untuk menganalisa produk apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi tertentu yang seperti itu. Kemudian apa itu metering system? Kita lanjut ke slide 2 tentang metering system. Metering system yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama metering. Metering itu pengukuran, yaitu suatu kegiatan membandingkan besaran dengan pembanding. Kemudian ada sistem yaitu merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi dan terkait dengan maksud dan tujuan yang sama. Jadi jika digabung, metering system adalah kumpulan dari alat yang digunakan untuk mengukur sebuah jumlah produksi. Seperti itulah. Kemudian untuk industrial activities, dalam dunia industri, terutama pada dunia perminyakan, metering system merupakan sistem yang penting, di mana metering system digunakan untuk mengukur besaran proses dari fluida, baik berupa cairan atau gas, dari hasil produksi pengolahan. Metering system is included in one of the instrumentation function. Jadi metering system itu ikut pada fungsi instrumentasi, yaitu fungsi yang pertama, yaitu sebagai alat ukur. In the metering system, high accuracy is needed. Jadi pada metering system, hal yang sangat diperhatikan adalah akurasi dari sistem tersebut, di mana keakurasian ini akan mempengaruhi proses, baik proses pengolahan maupun proses jual beli. Kemudian yang terakhir, consists of several types of device and has different characteristic. Jadi pada metering system ini terdiri dari beberapa tipe device atau tipe alat dengan karakteristik yang berbeda dan prinsip kerja beda. Block diagram of metering system. Selanjutnya ada block diagram dari metering system, yaitu yang pertama ada sensor dan transducer, signal conditioning, dan readout device. Bagian yang pertama yaitu sensor and transducer, di mana sensor dan transducer ini berfungsi untuk mendeteksi parameter yang terdapat dalam proses industri atau dalam penelitian ilmu teknik seperti tekanan, temperatur, aliran, atau level. Baik dapat juga berupa besaran-besaran lainnya seperti yaitu besaran mekanik, besaran thermal, atau besaran listrik. Kemudian ada signal conditioning. Pada signal conditioning juga disebut pemprosesinya yang berfungsi untuk mengubah output besaran listrik dari transducer agar sesuai dengan masukan yang dibutuhkan untuk alat peraga.
alat perekam atau pemrograman. Pada signal kondisi ini berupa rangkaian resistor sederhana sebagai pembagi tegangan, rangkaian penyesuaian impedansi, rangkaian penguat, detektor, filter, ADC, DAC. Output dapat berbentuk analog atau pesan digital. Kemudian out device yaitu bagian penampil yang berfungsi untuk menampilkan, memperagakan informasi tentang besaran yang diukur agar dapat dibaca dengan menggunakan satuan yang ada dalam bidang teknik. Data dapat ditampilkan dalam bentuk analog maupun dalam bentuk digital. Ini adalah contoh-contoh dari alat meter, yaitu ada Orifice, Venturi Tube, kemudian turbin, positive displacement, magnetic, ultrasonic, vortex, variable, Coriolis, dan pitot. Ini sudah ada jenis-jenisnya juga, kemudian ada akurasinya, kemudian digunakan untuk fluida apa, kemudian untuk pengukuran apa, dan prinsip kerjanya seperti itu. Langsung kita masuk ke ultrasonic flow meter. Apa sih ultrasonic flow meter itu? Ultrasonic flow meter itu merupakan flow meter yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran dengan ultrasound atau sound wave untuk menganalisa volume dari fluida yang mengalir. Can be used for liquid or gaseous fluid, especially for solid fluid. Jadi dapat digunakan untuk cairan yang berbentuk cair atau gas, terutama di berbentuk untuk fluida yang slurry. It has two types, transit time and Doppler. Jadi pada ultrasonic ini mempunyai dua tipe, yaitu transit time dan Doppler, dan masing-masing itu berbeda. Kemudian use for homogeneous fluid, digunakan untuk fluida yang homogen. Proving requires special procedure. Jadi untuk proving itu memerlukan prosedur yang spesial. Kemudian untuk law in operation, yaitu API MPMS chapter 5.8 tentang measurement of liquid hydrocarbon by liquid ultrasonic meter. Kemudian ada AGA 9 atau American Gas Association 9 atau ISO 12765 tentang ultrasonic meter. Jadi untuk ultrasonic flow meter ini mengukur kecepatan dengan ultrasonic wave. Kemudian untuk working principle, cara kerja dari pengukur aliran ultrasonic, yaitu yang pertama, ultrasonic flow meter ini terdiri dari tube sink, upstream and downstream transducer, yaitu terdiri dari upstream dan downstream transducer, kemudian sensor pipe and reflector, terdiri dari sensor pipe dan reflector. The working principle of ultrasonic flow meter is it use sound wave to resolve the velocity of a liquid within liquid. Jadi prinsip kerja pengukuran ultrasonik adalah menggunakan gelombang suara untuk menentukan kecepatan cairan di dalam pipa. There are two conditions in the pipe, like no flow and flowing. Ada dua kondisi dalam pipa, seperti tidak ada aliran dan adanya aliran. In the first condition, the frequency of ultrasonic wave are transmitted into a pipe and its indication from the fluid are similar. Jadi pada kondisi pertama, frekuensi gelombang ultrasonik ditransmisikan ke dalam pipa dan indikasinya dari fluida serupa. In the second condition, the reflect wave frequency is dissimilar because the Doppler effect. Jadi pada kondisi kedua, frekuensi gelombang yang dipantulkan tidak sama karena adanya efek Doppler. Jadi setiap kali cairan mengalir di dalam pipa dengan cepat, maka pergeseran frekuensi dapat ditingkatkan secara linear. Pemantau proses sinyal dari gelombang dan pantulannya menentukan laju aliran, mengukur waktu transit, mengirimkan dan menerima gelombang ultrasonik di kedua arah di dalam pipa. Pada kondisi tanpa aliran, waktu yang dibutuhkan untuk mengalir di antara hulu dan hilir di antara transducer adalah sama. Bahwa dua kondisi aliran ini
gelombang di hulu akan mengalir dengan kecepatan yang lebih kecil dari gelombang di hilir. Saat cairan mengalir lebih cepat, perbedaan antara waktu naik dan turun meningkat. Proses hulu dan hilir oleh pemancar untuk memacu air. Jadi seperti itu untuk ultrasonik, yaitu adanya aliran. Di sini ada reflektor, kemudian di sini transducer, dua transducer. Ini pipa sensor di mana fluida akan mengalir di sini. Kemudian fluida akan mengalir melewati sound wave. Nah, kecepatan sound wave ini dipengaruhi oleh kecepatan fluida. Kemudian ada type of ultrasonic flow meter. Yang pertama transit time ultrasonic meter dan Doppler ultrasonic flow meter. Kita masuk yang pertama, yaitu transit time ultrasonic flow meter. Transit time ultrasonic flow meter yaitu pengukur aliran ultrasonik, mengukur perbedaan waktu dari saat sinyal ultrasonik ditransmisikan dari transducer pertama hingga melewati pipa dan diterima oleh transducer kedua. Perbandingan dibuat dari pengukuran hulu dan hilir. Jika tidak ada arus, maka waktu tempuh kedua arah akan sama. Saat aliran hadir, suara bergerak lebih cepat jika bergerak ke arah yang sama dan lebih lambat jika bergerak ke arah lawannya. Karena sinyal ultrasonik harus melintasi pipa agar dapat diterima oleh sensor, cairan tidak dapat terdiri dari sejumlah besar padatan atau gelembung, atau tidak mengandung padatan atau gelembung, atau suara frekuensi tinggi akan mereda dan terlalu lemah untuk melewati pipa. Itu untuk yang transit time. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Pair or pairs of transducers masing-masing memiliki pemancar tersendiri dan penerima sendiri, ditempatkan di dinding pipa. Satu set di hulu dan set lainnya di hilir. Waktu perjalanan gelombang akustik dari transducer ke hulu ke hilir sama dengan dt lebih pendek daripada waktu yang dibutuhkan gelombang yang sama untuk bergerak dari hilir ke hulu atau TU. Semakin besar perbedaannya, semakin tinggi kecepatan alirannya. Jadi untuk transit time, yaitu di sini terdapat upstream transducer dan downstream transducer, di mana untuk TD yaitu arah upstream ke downstream sesuai dengan arah flow direction, dan antara TU yaitu downstream ke upstream itu berlawanan arah dengan arah flow. Jadi akan antara TD dan TU itu berbeda. Kemudian di sini ada sudut atau theta. Kemudian untuk transit time formula, antara TD dan TU dapat diekspresikan dalam bentuk berikut, atau TD sama dengan L C plus V cos theta, kemudian TU L dibagi C min V cos theta, di mana C adalah kecepatan suara dalam fluida dan V adalah kecepatan fluida. L adalah jarak antara transducer dan theta adalah sudut, di mana sudut yang dibentuk antara arah aliran dan garis yang dibentuk oleh transducer. The difference of TD and TU is delta T sama dengan TU min TD. Kemudian sama dengan L 2V cos theta per C kuadrat min V kuadrat cos kuadrat theta, sama dengan 2VL cos theta per C kuadrat min V kuadrat cos kuadrat theta, sama dengan 2Vx per C kuadrat per 1 min buka kurung V per C kuadrat cos kuadrat theta, di mana X adalah panjang yang diproyeksikan dari jalur sepanjang arah pipa. X sama dengan L cos theta. Kemudian untuk menyederhanakan, kita asumsikan bahwa kecepatan velocity flow atau kecepatan fluida
kecepatan aliran V lebih kecil daripada kecepatan suara, di mana V lebih kecil dari C, kemudian V per C kuadrat sama dengan 0 lebih besar 1. Kemudian kita dapatkan delta T sama dengan 2Vx per C kuadrat, atau V sama dengan C kuadrat delta T per 2X. Dapat diperhatikan bahwa kecepatan suara C dalam fluida dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suhu dan kepadatan. Diinginkan untuk menyatakan C dalam hal waktu transit TD dan TU untuk menghindari kalibrasi yang sering. C plus V cos theta sama dengan L per TD, C min V cos theta sama dengan L per TU, sehingga kecepatan suara menjadi C sama dengan setengah buka kurung L buka kurung 1 per TD plus 1 per TU tutup kurung sama dengan buka kurung TD plus TU tutup kurung bagi TD kali TU dikali L bagi 2, sehingga kecepatan aliran sekarang hanya merupakan fungsi dari tata letak transducer Lx dan waktu transit yang diukur TU dan TD. E sama dengan C kuadrat delta T per 2X sama dengan TU plus TD per TU TD L per 2 kuadrat delta X 2X sama dengan L kuadrat per 8X kurung TU plus TD kuadrat TU min TD per TU kuadrat TD kuadrat. Dari rumus di atas dapat disederhanakan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan berikut. Kemudian kecepatan aliran dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan L kuadrat per 8X buka kurung TU plus TD kuadrat tutup kurung TU min TD tutup kurung per TU kuadrat TD kuadrat tutup kurung sama dengan L kuadrat delta T per 2X TU TD. Itu untuk kecepatan aliran transit time. Kemudian untuk spesifikasinya, yang pertama yaitu fase cairan dari transit time, yaitu untuk yang biru itu direkomendasikan, kemudian yang kuning itu penggunaannya atau penerapannya terbatas, di mana pada transit time gas direkomendasikan pada gas yang bersih, kemudian untuk cairan yang bersih, kemudian korosif dan kotor. Kemudian yang penerapannya terbatas yaitu gas yang kotor, kemudian cairan dengan open channel dan viscous atau kental. Kemudian line size inline model 10 sampai 1200 mm atau 0,4 sampai 48 inch. Diameter model 75 mm atau 3 in and up. Dan rasionya 100 dibanding 1. Kemudian kelebihan dan kekurangan yaitu tidak ada halangan di jalur aliran, tidak ada penurunan tekanan, tidak ada bagian yang bergerak, biaya perawatan yang rendah, multi-bed model atau model multi-jalur memiliki akurasi yang lebih tinggi untuk rentang bilangan Reynolds yang lebih luas. Kemudian dapat digunakan dalam fluida yang korosif atau seluri. Kemudian model portable tersedia untuk analisis dan diagnosis lapangan. Kemudian kekurangannya biaya penyiapannya tinggi, dan selanjutnya model jalur tunggal mungkin tidak cocok untuk penerapan aliran yang bervariasi pada berbagai bilangan Reynolds. Selanjutnya yaitu double ultrasonic
Doppler ultrasonik, yaitu pengukuran ultrasonik Doppler beroperasi berdasarkan prinsip efek Doppler yang didokumentasikan oleh fisikawan dan matematikawan Austria Christian Johann Doppler pada tahun 1842. Ia mengatakan bahwa frekuensi gelombang suara yang diterima oleh pengamat bergantung pada gerakan sumber atau pengamat dalam kaitannya dengan sumber suara. Mengukur aliran ultrasonik Doppler menggunakan transducer untuk memancarkan sinyal ultrasonik ke aliran yang mengalir melalui pipa. Agar sinyal ultrasonik ke aliran yang mengalir melalui pipa, seluruh aliran dapat beroperasi, harus ada partikel padat atau gelembung udara di aliran memantulkan sinyal ultrasonik. Untuk memantulkan ultrasonic wave, gerakan partikel menggeser frekuensi pancaran yang diterima oleh transducer. Pengukur aliran mengukur pergeseran frekuensi yang berbanding lurus dengan laju aliran. Nilai ini dikendalikan dengan diameter dan pipa untuk mendapatkan aliran volmetrik. Bagaimana cara kerjanya? Aliran ultrasonik mengandalkan efek Doppler untuk menghubungkan pergeseran frekuensi gelombang akustik dengan kecepatan aliran. Biasanya membutuhkan beberapa partikel dalam aliran untuk memantulkan sinyal. Aturan praktisnya adalah 25 ppm padatan tersuspensi atau gelembung dengan diameter 30 mikron atau lebih. Transducer 1 mHz atau lebih tinggi. Transducer frekuensi rendah mungkin memerlukan kondisi fluida yang kotor gitu. Jadi untuk yang efek Doppler yaitu berprinsip pada fluida itu mengandung padatan atau gelembung-gelembung yang besarnya minimal 25 ppm atau 30 mikron, agar transducer dapat memantulkan gelombang ultrasonik sehingga dapat dihitung. Jadi di sini ada flow dengan partikel-partikel, kemudian ini transmit wave, kemudian ini rectified wave, jadi dipantulkan kembali, kemudian ini transducernya. Di sini flow direction-nya besar. Kemudian untuk Doppler formula, yaitu rumus Doppler untuk suara atau sumber daya bergerak searah pengamat dengan kecepatan V adalah F ref sama dengan F per 1 min V per C. Karena sinyal masukan dari transducer membentuk sudut theta dengan arah aliran, kecepatan V harus diganti dengan kecepatan diproyeksikannya V cos theta. Gelombang akustik yang bergerak ke hulu dan hilir akan memiliki frekuensi yang diamati. Jadi F tersebut adalah frekuensi. Kemudian FO sama dengan F per 1 min V cos theta per C. Kemudian untuk FD sama dengan F per V cos theta 1 plus V cos theta per C. Kemudian dari hal tersebut diferensi frekuensi adalah, atau perbedaan frekuensinya adalah delta F sama dengan min FU min FD sama dengan 2F V cos theta per C per 1 min buka kurung V cos theta per C tutup kurung kuadrat sama dengan 2F V cos theta per C. Karena kecepatan aliran V jauh lebih kecil dari kecepatan suara dalam fluida, dengan menyusun kembali persamaan tersebut, maka kecepatan aliran dapat dituliskan sebagai V sama dengan C delta F per 2F cos theta. Kemudian untuk spesifikasi umumnya, yaitu untuk spesifikasi umum dari Doppler ultrasonic flowmeter, yaitu yang pertama ada fluid phase, yaitu yang pertama direkomendasikan pada gas yang kotor, kemudian liquid yang korosif seperti dan open channel atau channel terbuka. Kemudian
penggunaan terbatas pada gas yang bersih, fluida yang bersih, dan viskos. Kemudian lens size-nya inline model 10 sampai 1200 mm atau 0,4 sampai 48 inch, dan on model 75 mm 3 in and up. Filter rasionya 100:1. Kelebihan dan kekurangannya: tidak ada halangan di jalur aliran, tidak ada penurunan tekanan, kemudian tidak ada bagian yang bergerak, biaya perawatannya rendah, dapat digunakan dalam aliran fluida korosif atau slurry. Kemudian mode portable tersedia untuk analisis dan diagnosis lapangan. Kemudian kekurangannya biaya penyiapannya lebih tinggi. Kemudian kelebihan dan kekurangan menggunakan ultrasonic flow meter. Yang pertama, it does not block bad liquid flow, jadi tidak mengurangi atau tidak menghalangi jalur aliran cairan. The output of this meter different for density, viscosity, and temperature of the liquid. Output diameter ini berbeda untuk kepadatan, viskositas, dan suhu cairan. Kemudian aliran cairannya dua arah atau bidireksional. Kemudian dynamic respon dinamis dari meteran ini bagus. Kemudian output dari meteran ini dalam bentuk analog. Kemudian conservation of energy, konservasi energi sesuai untuk pengukuran aliran berkualitas besar, berguna untuk dipasang dan dirawat. Flexibilitasnya bagus atau fleksibilitasnya bagus, tidak ada kontak dengan cairan, tidak ada risiko kebocoran, tidak ada bagian yang bergerak, kehilangan tekanan. Kemudian rasanya kekurangan dari ultrasonic flow meter: yang pertama, harganya mahal dibanding dengan pengukuran aliran mekanis lainnya. Kemudian desain meteran ini kompleks. Bagian auditory dari alat meter ini lumayan mahal. Pengukur ini rumit dibandingkan dengan pengukur lainnya, oleh karena itu diperlukan tenaga ahli untuk merawat dan memperbaiki alat ukur ini. Tidak bisa mengukur pipa semen atau beton yang berkarat, tidak berfungsi jika pipa berisi lubang atau di dalamnya, tidak dapat mengukur tidak dapat mengukur pada pipa atau pipa semen atau beton dengan lapisan bahan tertentu. Kemudian faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran aliran ultrasonik. Keakuratan pengukuran aliran ultrasonik bergantung pada pemasangan yang tepat. Perubahan suhu yang besar pada pipa atau sejumlah besar tekaran dapat mempengaruhi penyelarasan transducer dan coping akustik ke pipa. Faktor-faktor ini harus diperhatikan selama pemasangan. Selain itu, untuk memberikan laju aliran volumetrik yang akurat, semua pengukuran aliran ultrasonik mengharuskan pipa penuh. Pengukuran aliran ultrasonik double pada pipa yang terisi sebagian akan terus menghasilkan pengukuran kecepatan aliran jika kedua transducer dipasang di bawah yang berbeda dengan pipa. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasi dari ultrasonic flow meter, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu block valve, itu juga digunakan dan differential pressure device, kemudian ada strainer atau eliminator. Yang keempat ada positioning FM. Yang kelima, nomor 5 yaitu ultrasonic flow meter. Yang keenam strike pipe atau strike pipe. Yang ke-7 pressure measurement device. Kemudian yang ke-8 temperature measurement device. Yang ke-9 temperature as well. 10 positive sub off double block dead valve. Jenis ke-11 counter valve. Yang ke-12 dead valve. Dan yang nomor 13 yaitu densitometer atau densitometer, alat yang untuk kapasitas. Kemudian di sini ada meteran yaitu antara 10 volt diameter minimum dan pada upstream dan 5 meter bor
diameter minimum pada downstream. Untuk knob-nya a section of line that might not between valve solid have a provision for pressure relief with not stand between the method and province. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.